Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi dugaan proyek pembangunan menara BTS, Base Transceiver Station, dan kini Johnny G. Plate ditahan. Siapakah Johnny G. Plate dalang dari kasus korupsi yang diduga ini? Johnny Gerard Plate atau Johnny G. Plate terakhir menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Republik Indonesia sejak tahun 2019. Ia menjadi Menkominfo sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo untuk periode tahun 2019 hingga 2024. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang menyeret Johnny G. Plate terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G Kominfo terus berlanjut dan melibatkan beberapa tersangka lainnya. Kasus ini bermula saat Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyerahkan sejumlah dokumen kepada Kejaksaan Agung terkait temuan kerugian negara yang berasal dari penyusunan kajian hukum, markup harga, dan proyek BTS. Sejak pembangunan tahap 1, target penyelesaian pekerjaan sudah tidak tercapai. Baru 46% menara yang berhasil dibangun dari target 4.200 menara. Hingga kuartal kedua 2022, total yang terrealisasi hanya 2.070 tower. Kejaksaan menduga para tersangka melakukan kerjasama dengan merekayasa tender dan menggelembungkan harga dalam proyek ini. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menaksir kerugian negara mencapai 8 triliun dari korupsi BTS. Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka, selain ex-Menkominfo Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak, Tenaga Ahli Human Development Kampus Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solites Media Sinergi Irwan Hermawan. Anang disangka sengaja mengeluarkan peraturan khusus untuk menutup peluang bagi calon peserta tender dalam proyek pembangunan 4.200 menara BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Sehingga ia bisa mengatur agar vendor tertentu bisa memenangkan lelang proyek tersebut. Galumbang Menak menjadi tersangka dengan tuduhan memberikan masukan dan saran kepada Anang yang bertujuan menguntungkan vendor, konsorsium, dan perusahaan yang bersangkutan sebagai salah satu penyuplai perangkat infrastruktur proyek BTS 4G. Yohan Suryanto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memanfaatkan posisinya sebagai tenaga ahli di HUDEF UI untuk membuat kajian teknis yang mengakomodasi kepentingan Anang. Tujuannya untuk melakukan markup harga yang lebih mahal. Sedangkan Mukti Ali, menurut tim penyidik melakukan pemufakatan jahat dengan Anang agar PT HWI ditetapkan sebagai pemenang dalam proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G. Dan Irwan Hermawan diduga melakukan pemufakatan jahat dengan Anang dalam rangka mengarahkan penyedia tertentu sebagai pemenang dalam pembangunan infrastruktur BTS 4G.